Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu tentang aset tetap ya, aset tetap kemudian tentang penyusutan, cara menghitung penyusutan untuk aset tetap. Nah, yang pertama adalah kita bahas aset tetap. Ada beberapa jenis aset tetap ya, ada tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan seperti itu. Nah, untuk pengakuannya itu adalah dicatat sebesar harga atau biaya perolahannya. Ya. Jadi berdasarkan SAK Etap 2009, kepemilikan aset tetap itu dicatat sebesar biaya perolehan atau harga beli. Harga beli ini dikurangi setelah dikurangi potongan. Kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan aset ya. Sehingga aset tersebut itu siap untuk digunakan. Ya. Untuk beberapa aset tetap itu contohnya ada tanah ya. Misalkan biaya perolehan tanah itu adalah harga beli tanah ya, ditambahkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah. Misalkan kalau ada biaya komisi broker itu masuk, kemudian kalau ada biaya survei, kemudian ada biaya pengurusan notaris misalkan, atau biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan. Nah itu merupakan biaya-biaya yang dimasukkan dalam biaya perolehan. Contoh ya, contoh pada 21 Maret 2014, PT Barata Kurnia membeli sebidang tanah yang rencananya digunakan untuk bangunan perkantoran. Harga beli tanahnya 2 miliar, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah itu ada komisi broker 50 juta, ada biaya notaris 20 juta, BPHTB, kemudian 100 juta, kemudian ada biaya perataan tanah 150 juta, ya. Nah, berarti berdasarkan biaya-biaya tersebut maka diperoleh harga biaya perolehan tanahnya yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah. Ada komisi broker, biaya notaris, BPHTB, biaya pemerataan tanah. Seperti itu. Kemudian untuk bangunan ya, bangunan di sini contohnya gedung untuk kantor, pabrik, showroom, gudang, pabrik dan lain-lain. Jadi biaya perolehan gedung itu terdiri atas harga beli bangunan, ya, ditambah dengan biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh bangunan tersebut, sehingga bangunan tersebut siap untuk digunakan. Biaya tersebut bisa berupa biaya notaris, biaya perolehan atas bangunan, pajak bumi dan bangunan yang mungkin belum dibayar, ya, dan perbaikan sebelum penempatan misalkan. Terus kemudian kalau ada komisi broker dimasukkan, kemudian kalau ada biaya instalasi ya, instalasi listrik seperti itu. Ini ya contohnya misalkan PT Galuh Cempaka membeli sebuah gedung yang kemudian dipakai sebagai kantor ya. Harga beli gedungnya 500 juta, biaya yang dikeluarkan ada komisi broker 12,5 juta, biaya notaris 7,5 juta, BPHTB 25 juta. Jadi biaya perolehan gedungnya harga beli ditambah dengan biaya-biaya ya. Kemudian kendaraan. Sama ya, intinya bahwa sama. Intinya bahwa biaya perolehan itu biaya yang tidak hanya harga belinya saja, tetapi ditambah dengan biaya-biaya pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Misalkan kalau kendaraan itu bisa berupa biaya yang dikeluarkan bisa berupa beli balik nama, mungkin biaya asuransi, atau mungkin kalau ada biaya broker seperti itu. Nah itu masuk di biaya perolehan. Nah, peralatannya sama ya. Jadi peralatan itu di samping harga belinya, harga dalam fakturnya itu nanti ditambah kalau misalkan ada biaya pengangkutan, tambah pengangkutan. Kalau ada biaya asuransi misalkan ditambah biaya asuransi, ada biaya perakitan, pemasangan,
dan lain-lain ya. Kalau ada pajak dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian cara perolehan aset tetap. Cara perolehan aset tetap bisa dilakukan dengan pembelian tunai ya, atau bisa juga dengan pembelian kredit seperti itu. Untuk tunai ya, itu terdiri atas harga faktur, harga di faktur pembelian ditambah biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan aset ya. Sama ya, misalkan ini PT Makala Unsai. Ini membeli aset tetap berupa mobil pickup dengan harga faktur 165 juta secara tunai. Berarti ada biaya lainnya 3 juta, biaya balik nama dan administrasi lainnya 1,5 juta. Nah, kemudian ada potongan sebesar 15 juta. Nah, ini mengurangi harga fakturnya. Berarti perolehan untuk biaya perolehannya kendaraan secara tunai berarti harga faktur dikurangi potongan, kemudian ditambah biaya balik nama dan biaya administrasi. Ya. Selanjutnya untuk jurnal mencatat perolehan dari mobil pickup yang dibayar secara tunai, jurnalnya aset tetap kendaraan debit kreditnya sebesar harga perolehannya atau biaya perolehannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pembelian secara kredit. Ya. Bisa juga dengan utang wesel. Ya, bayarnya dengan utang wesel seperti itu. Jadi contoh soalnya ya. Jadi pembelian aset tetap itu diperoleh secara kredit dan biasanya ada atau menandatangani wesel bayar atau utang wesel. Bayarnya dengan utang wesel. Contoh 2 Januari 2014 PT Chandra Kencana sebagai perusahaan jasa keuangan membeli peralatan kantor komputer secara gratis 150 juta dengan cara pembayaran DP 50% dari total biaya perolehan dan sisanya diangsur 2 kali, tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Bunganya 12% dari pokok pinjaman dengan menandatangani wesel bayar. Kemudian biaya yang dikeluarkan adalah biaya angkut 3 juta dan biaya asuransi dan perjalanan 5 juta. Berarti dihitung dulu biaya perolehannya berapa. Harga faktur ditambah dengan biaya angkut barang ya, 3 juta dan biaya asuransi 5 juta. Berarti biaya perolehannya 158 juta. Nah, kemudian di jurnal ya. Di jurnal berarti jurnalnya aset tetap kendaraan ya sebesar harga perolehannya. Nah, kasnya kan karena DP-nya itu 50%, berarti 50% dari 158 juta. Kemudian sisanya masuk utang wesel karena ini sisanya diangsur 2 kali ya. Kemudian menandatangani wesel bayar ya. Tinggal dibagi 2. Jadi jurnalnya aset tetap kendaraan debit, kreditnya kas dan utang wesel. Kemudian kita harus menghitung, kemudian setelah itu adalah menghitung bunganya, ya. Perhitungan bunganya. Ya. Perhitungan jurnal. Karena dibayar 2 kali, tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Berarti kita hitung dulu tanggal 30 Juni itu bunganya berapa. Karena perolehannya kan tanggal Januari, berarti dari Januari ke Juni ya. Berarti ada 6 bulan. Berarti bunganya saldo pokok pinjamannya utang weselnya adalah 79 juta. Berarti beban bunganya 6/12 kalikan bunga per tahunnya 12% dikalikan dengan saldo pokok pinjamannya. Kemudian berarti jurnalnya utang wesel ya, utang wesel tadi kan utang weselnya 79 juta, tapi dibayar 31 Juni dan 31 Desember. Berarti dibagi 2 ya. Saldo pokok pinjamannya dibagi 2. Berarti untuk yang Juni berarti sebesar 39,5 juta, kemudian beban bunganya 4.740 ya. Sehingga totalnya ini ya 44.200.000
40. Kemudian lagi, kemudian untuk 31 Desember ya, dihitung dulu bunganya. Ya, perhitungan bunganya berarti saldo pokok pinjaman awal ya untuk 79 juta, kemudian dikurangi karena tanggal 31 Juni itu sudah membayar angsuran pertama, berarti dikurangi 39.500, berarti sisanya 39.500. Ya. Berarti dari sini ya, dari menghitungnya bunga dari sini, berarti sisanya kan saldonya 39,5. Berarti dari Juni ke Desember 6 bulan ya. Berarti 6 per 12 kali 12%, bunganya dikalikan dengan saldo setelah angsuran pertama. Itu jurnalnya ini ya, utang wesel 39,5, kemudian beban bunganya 2.370, kemudian kreditnya atas. Kemudian ada pembelian gabungan. Pembelian gabungan atau lamsam ya. Ya. Jadi biasanya bisa atau bisa diperoleh dengan pembelian secara paket atau gabungan. Jadi pembelian beberapa aset tetap secara bersamaan dalam satu transaksi. Ya. Kemudian pembelian secara paket ini biasanya dilakukan dengan alasan harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli secara terpisah. Seperti itu. Contoh soalnya. PT Samudra Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di dalam bidang pembuatan produk kursi berbahan baku plastik. Ya. Pada 24 Agustus 2014, perusahaan tersebut membeli sebuah tanah gedung pabrik beserta mesin-mesin secara tunai dengan harga 7,2. Ya. Kemudian berdasarkan pengamatan, harga wajar dari masing-masing aset tetap untuk tanah yaitu 4 juta untuk tanah, kemudian gedungnya 3 juta, tanahnya 4 miliar, gedungnya 3 miliar, dan mesin-mesin 1 miliar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, perhitungan biaya perolehan dari masing-masing aset, harga wajarnya, kemudian persen totalnya ya, persen total, kemudian perhitungan persen dari harga beli dan alokasi biaya perolehannya. Nah ini ada persenanya karena bersifat gabungan ya atau langsung, jadi bentuknya itu persen seperti itu. Ya, berarti 5% ya, 50% berarti tinggal dikalikan dengan harga belinya. Jadi ini ada kemudian ada alokasi biaya perolehan dialokasikan seperti itu. Kemudian jurnalnya, berarti aset tetap tanah, aset tetap gedung pabrik, aset tetap mesin-mesin ya, sejumlah alokasinya, kemudian kreditnya kas. Jadi kalau sudah ditentukan harga wajar, kemudian baru ditentukan persennya dari total harga wajar. Ya, dari total harga wajar semua. Berarti kalau ini kan totalnya 8 juta ya, 8 miliar. Berarti persenannya 4 miliar bagi 8 miliar dikalikan dengan 4 miliar seperti itu. Ini diperoleh persentase. Kalau gedung pabrik berarti 3 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 3 miliar. Mesin berarti
1 miliar dibagi 8 miliar dikali 1 miliar. Seperti itu. Baru setelah itu dikalikan dengan harga belinya. Ya. Kemudian selanjutnya donasi atau hadiah. Perolehan aset tetap yang berasal dari sumbangan atau donasi seperti menerima sumbangan dari lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Nah, apabila perusahaan menerima hadiah meskipun tidak mengorbankan sumber daya, aset tersebut tetap dinilai berdasarkan nilai wajarnya atau harga pasar wajarnya. Seperti itu. Contoh, pada 5 Januari PT Karya Maju menerima sumbangan berupa peralatan kantor senilai 100 juta. Umur ekonominya ditaksir 5 tahun tanpa nilai residu. Disusutkan menggunakan metode garis lurus. Nah, dicari dulu penyusutannya ya, penyusutan peralatan kantor per tahunnya berarti 100 juta ya. Karena menerima sumbangan berupa peralatan kantornya senilai 100 juta dibagi dengan umur masa ekonomisnya 5 tahun, berarti 20 juta. Kemudian dicatat ya, untuk pengakuan pendapatan sumbangan berarti aset tetap, peralatan kantor debit, kreditnya pendapatan sumbangan, dan pendapatan sumbangan tangguhan. Berarti penyusutannya itu dimasukkan pendapatan sumbangan ya, kredit. Nah, pendapatan sumbangan tangguhan ini nanti dialokasikan ya setiap tahun berarti 20 juta selama 5 tahun seperti itu. Kemudian membangun konstruksi sendiri ya. Biasanya ya dalam beberapa kasus perusahaan peroleh aset tetap bukan dengan membeli baik itu tunai maupun kredit ya, melainkan bisa dengan cara membangunnya sendiri, misalkan gedung ya. Ya untuk mendapat kualitas yang bagus atau untuk menghemat biaya ya, itu dengan cara membangun sendiri. Contoh biayanya itu bisa biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tidak langsung lainnya. Kemudian demikian juga beban bunga atas dana pinjaman yang digunakan selama konstruksi ya, itu harus dikapitalisasi dalam biaya perolehan aset tetap. Namun apabila setelah masa konstruksi atau selesai konstruksi dana pinjaman belum lunas, ya maka bunga dan atas dana pinjaman itu tidak perlu dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Ya, bunga tersebut dibebankan ke laba rugi sebagai beban bunga. Contohnya, pada 2 Januari PT Mandiri Perkasa memutuskan untuk membangun sendiri gedung yang akan ditempati sebagai kantor. Perusahaan mengeluarkan 12% utang hipotek dengan nilai nominal 2 juta berjangka waktu 5 tahun. Pembangunan gedung tersebut direncanakan selesai 1 tahun, tempatnya tanggal 30 Desember 2014. Dana tersebut dialokasikan seluruhnya ke dalam biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Ya. Berdasarkan informasi tersebut, pengeluaran kas selama pengerjaan konstruksi itu dicatat dalam mendebit akun aset dalam penyelesaian dan mengkredit akun kas, termasuk membayar bunga selama pengerjaan proses tersebut. Dan selanjutnya, bunga dibayar setelah konstruksi gedung selesai tidak boleh dikapitalisasi ke aset tetap. Kemudian setelah konstruksi gedung selesai dibangun dan siap digunakan, maka dilakukan penjualan ya, dengan mengkredit akun aset dalam pengerjaan dan mendebit aset tetap gedung. Contoh untuk perhitungan biaya perolehan gedung, misalkan pengeluaran selama progres itu 2M, berarti bunganya tadi 12% misalkan. 12% berarti 12% dikalikan 2M. Berarti totalnya
2.240.000.000. Kemudian pengeluaran-pengeluaran selama pembangunan gedung dan pembayaran bunga selama pembangunan gedung itu nanti dicatat ke dalam aset dalam pengerjaan dan kas ya. Contohnya, misalkan perusahaan membeli bahan baku berupa besi, pasir, semen secara tunai dengan total 154.500.000. Berarti pengeluarannya aset dalam pengerjaan, kreditnya kas sebesar pengeluarannya seperti itu. Kemudian pada saat gedung selesai siap digunakan, maka semua aset, semua saldo dalam akun dalam pekerjaan itu ditutup ke dalam akun aset tetap gedung. Ya, maka jurnalnya berarti aset tetap gedung debit, kreditnya aset dalam pengerjaan. Kemudian selanjutnya pertukaran aset tetap. Ada beberapa pertukaran ya. Ya, yang pertama adalah pertukaran yang memiliki substansi komersial. Jika transaksi pertukaran itu memiliki substansi komersial ya atau yang bersifat komersil ya, berarti biaya perolehan aset tetap baru adalah sebesar nilai wajarnya. Nah, apabila transaksi tersebut terjadi, maka laba ataupun rugi dari pertukaran aset itu akan tetap diakui. Ya. Jadi yang dimaksud adalah pertukaran yang memiliki substansi komersial itu transaksi pertukaran aset yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan yang bersifat komersil seperti itu. Contohnya, PT Cahaya Sempurna memiliki mesin dengan biaya perolehan beli 475 juta dan telah disebutkan hingga saat pertukaran dengan nilai sebesar 427.500. Mesin tersebut ditukar dengan mesin yang baru. Mesin baru ini memiliki nilai wajar 190 juta. Dalam pertukaran tersebut perusahaan masih membayar kas sebesar 152 juta sehingga pertukaran dianggap memiliki substansi komersial. Jadi nilai wajar mesin barunya ya 190 juta dikurangi dengan kas yang dikeluarkan berarti masih ada sisa nilai wajar 38 juta. Jadi kemudian dihitung nilai bukunya, nilai buku yang lama 475 juta, kemudian nilai buku barunya akumulasi penyusutan mesin lamanya 427.500, berarti ada sisa nilai buku mesin lamanya 47.500. Berarti ya nilai wajar lebih besar dari nilai wajar. Nilai wajarnya itu lebih kecil ya daripada nilai bukunya, berarti rugi, termasuk rugi pertukaran. Berarti jurnalnya ada rugi pertukarannya 9,5 juta. Berarti jurnalnya aset tetap mesin baru itu sebesar nilai wajar mesin baru 150 juta, akumulasi penyusutan mesin lama sebesar akumulasi penyusutan mesin lama 427.500, rugi pertukaran aset tetap debit 9,5 juta, kreditnya aset tetap mesin lama 475 juta, dan sisanya kas 152 juta. Ini jurnal untuk mencatat laba atau rugi dari pertukaran aset tetap. Nah ini tanah ya, kalau tadi mesin, ini tanah. Hampir sama ya, nanti dipelajari sendiri. Kemudian yang kedua adalah pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial. Ya. Contohnya, contoh soalnya,
PT Maju Karya Utama sebagai perusahaan dagang menukarkan aset tetapnya berupa kendaraan atau sepeda motor dan dengan peralatan kantor atau komputer. Biaya perolehan kendaraan 15 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan 10 juta. Ya, dalam transaksi pertukaran aset tetap tidak ada substansi komersial dan tidak diketahui nilai wajar dari kedua aset tetap. Berdasarkan informasi ini, perhitungan pertukaran aset tetapnya berarti aset tetap yang diserahkan kendaraan dikurangi dari akumulasi penyusutannya, berarti nilai bukunya 5 juta. Nah, berarti jurnalnya aset tetap peralatan kantor itu 5 juta, nilai buku besar-besar nilai bukunya, kemudian akumulasi penyusutannya 10 juta dan aset tetap kendaraan lamanya 15 juta. Nah, ini untuk mencatat pertukaran antara sepeda motor dengan komputer. Kemudian pertukaran aset tetap melibatkan transfer kas. Hal tersebut terjadi karena aset tetap tidak memiliki harga pasar setara. Ya, yang diterima sulit ditentukan. Pada contoh yang sebelumnya, berarti apabila dalam pertukaran aset tetap itu perusahaan itu menerima kas sebesar 2 juta, nah kas itu yang akan diakui sebagai laba pertukaran aset tetap. Ya, jurnalnya ini. Silakan nanti dibaca lagi. Kemudian selanjutnya ada beberapa pengeluaran selama pemakaian aset tetap. Ya. Pemakaian aset tetap ini untuk kaitannya dengan penyusutan ya. Yang pertama adalah nilai residu. Nilai residu itu adalah perkiraan nilai dari aset tetap pada akhir pemakaian atau pada saat pelepasan aset untuk tidak akan dipakai kembali. Ya. Kemudian yang kedua ada masa manfaat. Nah, masa manfaat ini adalah perkiraan kebermanfaatan untuk suatu aset tetap untuk dapat digunakan dan masih memberikan manfaat secara ekonomi. Ya, itu masa manfaat. Kemudian sifat dan pola penggunaan. Ini digunakan untuk memilih dan menentukan metode penyusutan yang tepat dengan tujuan penandingan antara pendapatan dan beban tercapai. Nah, ini kaitannya dengan prinsip akuntansi matching principle. Kemudian ada beberapa metode penyusutan aset tetap. Yang pertama adalah ada metode garis lurus. Metode garis lurus itu perhitungan besar penyusutan asetnya tetap digunakan dengan menggunakan rumus yang sederhana. Ya, ini rumusnya untuk garis lurus, metode garis lurus. Untuk beban penyusutan yang per tahun, rumusnya biaya perolehan dibagi dengan nilai residu biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomisnya. Nah, misalkan ini ya, pada 2 Januari perusahaan menggunakan sebuah bangunan berfungsi sebagai tempat gudang, bangunannya 150 juta dan dipergunakan 10 tahun. Nilai residu pada akhir pemakaiannya adalah 5 juta. Berarti 150 juta dikurangi dengan 5 juta dibagi 10 tahun. Berarti penyusutan pertanyaan 14,5 juta. Ini masih mudah. Jurnalnya ya untuk tahun pertama berarti jurnal beban penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan sebesar penyusutan per tahun. Nanti tahun berikutnya juga sama jurnalnya seperti itu. Ya. Sampai umur masa ekonomisnya sampai 10 tahun jurnalnya sama seperti itu. Kemudian yang tadi metode garis lurus, yang kedua metode pembebanan yang menurun. Ya. Metode pembebanan menurun ini metode yang mempercepat penyusutan dengan cara menentukan nilai penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal dan semakin kecil di tahun-tahun akhir. Ada beberapa alasan kenapa menggunakan metode ini ya, yaitu kontribusinya terhadap pendapatan tahunan yang semakin menurun.
terjadinya peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan tingkat efisiensi yang semakin menurun dan sebagainya. Nah, jadi metode ini terdiri atas metode jumlah angka tahun, kemudian saldo menurun, dan metode saldo menurun berganda. Yang pertama, kita bahas metode jumlah angka tahun. Nah, ini menggunakan rumus N dikali N plus 1 dibagi 2. Misalkan ada 5 tahun masa manfaatnya. Berarti 5 kali 5 ditambah 1 bagi 2. Atau bisa dihitung mundur. Misal 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian dijumlahkan semua ya. Itu namanya jumlah angka tahun. Berarti jumlah angka tahunnya bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan penjumlahan gitu ya. Jadi jumlah angka tahunnya ya. Berarti untuk penyusutan angka tahunnya, berarti rumusnya sisa manfaat. Sisa masa manfaat dibagi jumlah angka tahun dikalikan biaya perolehan dikurangi nilai residu. Contoh misalkan, jumlah angka tahunnya ini 5 tahun, berarti 15. Dihitung dengan rumus ya, N kali N plus 1 bagi 2. Berarti kemudian untuk nilai bukunya ya, berarti harga perolehan dikurangi dengan nilai residunya. Berarti 300 juta. Ya. 300 juta berarti dihitung. Nilai bukunya yang pertama saldonya 330 juta. Kemudian berarti untuk yang tahun pertama berarti 5. Ya. 5 per totalnya tadi dihitung 15 ya. Jumlah angka tahun dikalikan dengan 330 dikurangi 30. Nilai buku dikurangi nilai residu. Terus selanjutnya yang tahun kedua berarti 4. 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu ya. Dihitung mundur. Dibagi dengan penyebutnya ini 15. Nah, kemudian untuk jurnalnya, untuk tahun pertama berarti 100 juta, untuk tahun kedua 80 juta. Jurnalnya sama, beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun, ini cara perhitungannya ini ya. Penyusutan per tahunnya 2 kali persentase dari metode garis lurus kalikan nilai bukunya. Ya. Kalikan nilai bukunya. Persentase garis lurus 2 kalinya, kemudian kalikan nilai bukunya. Atau bisa juga tarifnya dapat dihitung. Misal kalau 5 ya, 5 tahun berarti 1/5 kalikan 100% misalkan. Ya. Atau 20% gitu ya, berarti kan hasilnya 20%. 20% kalikan 2 berarti 40%. Berarti 40% dikalikan dengan nilai bukunya. Ya. Bersifat tetap. Dari tahun ke tahun bersifat tetap. Berarti jurnalnya sama ya. Beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan sebesar tahunnya. Tahun yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian metode aktivitas. Metode aktivitas itu rumusnya untuk beban penyusutan per aktivitas ya. Karena satuannya aktivitas, berarti biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi total aktivitasnya. Nah, ini total aktivitasnya 85.000 jam. Kemudian harga beli mesinnya, harga perolehan mesinnya 260 juta, nilai residunya 5 juta. Jadi 260 dikurangi 5 juta dibagi 85.000 jam.
Jadi diperoleh 3.000 jam mesin. Berarti beban penyusutannya ya jumlah jam dikalikan dengan penyusutan per jam mesin. Jumlah jam 10.000 dikalikan dengan 3.000, 30 juta. Kemudian ya untuk tahun kedua 25 juta, tinggal dikalikan. Ya, 25.000 dikalikan 3.000. Nilai buku ini adalah nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari tahun ke tahun. Makanya saldonya cenderung menurun ya. Untuk jurnalnya masih sama, beban penyusutan debit, kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini. Untuk minggu depan nanti materinya adalah aset tidak tetap ya, aset tidak tetap. Kemudian ada penghentian aset tetap. Jangan lupa absen dengan nama NIM di kolom komentar. Terima kasih.